Hasrizal Hasanuddin selaku subkontraktor melaporkan pengaduan terkait tentang dugaan tindak pidana penipuan selembar pencairan cek no CFN 976601 nominal Rp14.546.647.992 adalah merupakan uang pembayaran dari pekerjaan pembangunan asrama haji yang patut diduga keras digelapkan oleh PT Ratu Karya selaku kontraktor yang memberikan surat perintah kerja, SPK, ke Hasrizal. Bisa diceritain, Bang, untuk perkara kasus yang di Sumatera Barat ini seperti apa sih, Bang? Kasusnya ya? Ya, terima kasih rekan-rekan media ya. Kami dari kuasa hukum Pas and Partner untuk menyampaikan duduk perkara laporan polisi klien kami bernama Haji Hasrizal Hasanuddin di Polda Sumbar yang laporan polisi sudah berusia kurang lebih 7 tahun belum mendapatkan kepastian hukum. Perihal tentang diduga dilakukan oleh PT Ratu Karya terkait proyek pembangunan asrama haji Departemen Kementerian Agama di Polda Sumatera Barat dari dugaan tindak pidana penipuan selembar cek dari PT Ratu Karya ya. Ini benar-benar klien kami mengalami kerugian. Untuk ceritanya ini peristiwa hukumnya. Awal mulanya klien kami ini bernama Haji Hasrizal Hasanuddin berkontrak dengan PT Ratu Karya sebagai direktur. Direktur utama itu nama direkturnya Victor Huta Said selaku pembuka cek pembayaran ke subkon sehingga diberikan surat perintah kerja yang namanya itu SPK dari PT Ratu Karya. Sehingga pekerjaan proyek asrama haji di Padang Sumatera Barat, proyek tersebut dibayarkan berupa cek ketika pekerjaan sudah selesai 100%. Sedangkan pekerjaan ini sudah diselesaikan 100% oleh klien kami. Wahyudi ini di PT Ratu Karya ini dia sebagai apa, Bang, ya hubungannya dengan PT Ratu Karya ini? Klien kami ini selaku subkon ya, selaku subkon. Ternyata dari pihak BRI Soekarno-Hatta tidak mau mencairkan cek tersebut. Karena apa? Karena adanya perubahan spesimen berbeda. Sebab dipertegas oleh PT Ratu Karya di hadapan BRI, hak dan wewenang atas nama rekening di Bank BRI cabang Soekarno-Hatta bukan lagi wewenang direktur utama atas nama Victor Huta Said selaku direktur pembuka cek. Sebab sudah diberhentikan oleh PT Ratu Karya sehingga segala transaksi dan berhubungan dengan cek tersebut adalah jadi tanggung jawab Direktur Keuangan PT Ratu Karya atas nama Eko Wahyudi kalau nggak salah ya. Itu selaku staf keuangannya. Jadi seharusnya dalam hal ini satu, untuk membatalkan cek tersebut, seharusnya kedua belah pihak yang menerima cek dan yang membuka cek seharusnya hadir dan membuat permohonan pembatalan pencairan terhadap pencairan tersebut di hadapan pihak BRI. Seharusnya begitu ya. Untuk membatalkan cek tersebut seharusnya kedua belah pihak yang menerima cek dan yang membuka cek hadir dan membuat permohonan pembatalan pencairan tersebut di hadapan pihak Bank BRI. Bahkan ada saksi juga, harusnya pakai saksi juga. Itu jadi tidak serta-merta dia langsung melakukan perubahan, melakukan pembatalan tanpa persetujuan dari klien kami selaku penerima pencairan tersebut. Betul. Gitu. Nah, yang kedua bahwa atas peristiwa tersebut klien kami saudara Hasrizal ditagih dan didemo oleh tukang pekerja dan pemilik material sehingga sering didemo ke kantor Kemenak, DPRD dan kantor gubernur dan kantor klien kami sama tukang material, tukang pekerja
didatangin ke kantor klien kami. Dan klien kami ini sudah mengalami kerugian dan klien kami melaporkan ke Kepolisian Polda Sumbar dari 21 Februari 2016 sampai sekarang 2024 itu belum mendapatkan kepastian hukum ya. Sampai sekarang Januari 2024 belum mendapatkan kepastian hukum. Jadi harapan kami ya. Harapannya bang? Hah? Ya harapannya. Apa itu? Bang, itu ya kapan menangani kasusnya Pak Asrijal? Ya, Sejak kami dari kuasa hukum baru kurang lebih 1 bulan menangani kasus ini. Memang kasus ini dari 2016. Dari penyampaian dari Pak Asrijal sudah beberapa kali ganti pengacara. Ya kan? Nah, sekarang kita yang ditunjuk sebagai pengacaranya untuk mengurus ini perkara dan mengawal ini kasus gitu. Selanjutnya harapan abang kepada kepolisian yang mangkrak di Polda Sumatera Barat. Klien abang melapor. Laporan ini sudah kami laporkan pengaduannya ke Propam Mabes Polri. Alhamdulillah diterima dengan baik pada tanggal 25 Januari 2024. Dan kami pun juga bersurat permohonan perlindungan hukum kepada Bapak Kapolri dengan nomor tanda terima 158 pada tanggal 23 Januari 2024. Harapan kami kepada Kapolda Sumbar dan Bapak Kapolri segera benar-benar perkara ini ditindaklanjutin. Karena memang usianya sudah cukup lama nih, usia LP-nya sudah 7 tahun di Polda Sumbar dari tanggal laporan polisi 21 Februari 2016 sampai tanggal 25 Januari 2024 belum mendapatkan kepastian hukum. Dan kami meminta kerjasamanya kepada Bapak Kapolda Sumbar dan Bapak Kapolri agar mafia proyek pemerintah ini harus diberantas. Semua pihak yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi hukum. Tuntaskan penyelidikannya. Jangan biarkan mafia ini menari di atas hukum. Agar apa? Agar pengaduan ataupun kekeluhan masyarakat terhadap kinerja Polri tumbuh 100%. Demikian, terima kasih rekan-rekan media ya. Assalamualaikum.